Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman, walaupun kita Wabarakatuh. 8 orang, kita mulai saja ya. Pertemuan hari ini adalah pertemuan terakhir sebelum nanti mungkin UAS ya. Oleh karena itu mungkin ini juga acara mohon maaf saya kepada asatid bahwa sebelum-sebelumnya saya mohon maaf jika kurang berkenan, dan juga hari ini juga saya ingin kayaknya tidak bisa dinampakkan muka saya sementara ini, jadi harus di reinstall kayaknya ini. Karena setiap dinyalakan itu, ini juga mungkin sebentar lagi, tadi nyala soalnya, sebentar lagi mungkin ini juga terpental. Jadi supaya tidak terpental, mungkin saya tutup dulu sementara ya. Sebetulnya idealnya harus kita buka ya. Saya belum sempat memperbaiki ininya, tampilan layar ini saya, laptop saya. Kalau hari ini ada presentasi nggak kira-kira ya? Ustadz Surip mungkin tahu ada ininya dari teman-teman yang lain? Nggak ada ya? Mungkin hari ini presentasi saya terakhir mungkin ya. Gimana Ustadz Surip? Iya. Ustadz Nia gimana? Kayaknya benar nih. Nggak ada. Nah, jadi saya terakhir sekarang saya mungkin ya. Iya Ustaz. Kita mulai aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Suaranya hilang apa ya? Suaranya hilang. Iya, hilang. Tadi terputus lagi, terpental lagi saya. Sekarang enggak saya buka. Tadi sempat saya buka sebentar ini. Sekarang saya tutup lagi. Mungkin insya Allah. Videonya tutup aja, Ustaz. Ya, videonya ditutup. Baik. Hari ini pertemuan terakhir kita di akhir semester ini tentang manajemen pendidikan. Dan menurut saya ini sekarang ini puncaknya dalam pembelajaran PAI yang terintegrasi gitu ya. Ada beberapa hal yang nanti ingin saya sampaikan. Mungkin nanti menjelang UAS kita harus mereview beberapa catatan, dan saya akan nanti itu hasil UAS-nya itu review dan kesimpulan dari asatid akan saya jadi pertimbangkan menjadi bahan ujian, begitulah kurang lebih ya, karena saya khawatir asatid hanya menangkap beberapa bagian pesan yang tidak terlingkupi gitu, khawatirnya begitu. Jadi saya minta dulu sebetulnya tugas dari awal saya sudah minta bahwa coba setiap pertemuan itu ada satu pemaknaan lah gitu. Apa yang saya dapatkan hari ini tentang kuliah, misalnya tentang teori manajemen pembelajaran. Apa sih tentang itu pembelajaran dalam manajemen pembelajaran satu hari itu? Nah, nanti dari situ mungkin kan nanti setiap orang bisa berbeda-beda ya. Nanti kita akan review lagi mana yang kira-kira perlu pendalaman. Namun yang perlu pendalaman mungkin itu yang diujikan kurang lebih gitu. Yang kedua, sebisa mungkin materi-materi yang disampaikan oleh asatid itu yang belum menyerahkan makalahnya, bahkan Pak Ridwan minta itu, jadi makalah itu kalau bisa sudah siap-siap menjadi jurnal gitu ya, jadi jurnal. Makalahnya bisa di-store ke email saya ya, dikirim ke email saya. Mungkin ada beberapa yang harus diperbaiki kemarin, tolong dikirim
ke saya. Itu saja sebetulnya untuk persiapan UAS gitu ya. Kalau untuk makalah sih bisa belakangan ya. Nanti kita mungkin minggu depan kita persiapan untuk ujian saja. Dan hari ini kalau bisa ada ya sambil ngikutin juga boleh lah di beberapa catatan asatid termasuk perkuliahan hari ini. Asatid bikin ringkasan lah. Sebetulnya bukan ringkasan sih, setiap perkuliahan itu harus ada satu pemanaan ya. Apa sih manfaatnya hari ini tuh saya dapat apa gitu. Mungkin kalau yang sudah tahu ya kita, atau yang sudah tidak berkesan, kita sudah lewat saja mungkin ya. Tapi mungkin ada sesuatu yang berkesan, nah itu yang menurut saya yang harus berkesan tuh bisa memang baru, memang kita nggak paham, bisa juga misalnya kita ini bingung, atau yang baru itu yang bermakna bagi asatid itu misalnya juga bisa misalnya tidak mengerti sama sekali gitu. Nah, itu bisa menjadi bahan pertimbangan saya untuk memberikan nanti soal ujian malah. Jadi itu bisa di-share ya sekarang lah gitu ya. Atau nantilah hari ini minimal gitu ya. Untuk nanti saya membuat soal. Yang terakhir tadi yang pertama itu tentang makalah ya. Kedua itu tentang tadi itu review dan tugas bikin resume lah, bukan resume sebetulnya sih, pemanaan dalam satu kuliah. Jadi bisa sedikit sih, bisa selama 14 kali pertemuan ini bisa hanya ada 1 lembar misalnya, itu nggak apa-apa. Jadi nggak harus banyak. Cuma dalam setiap bulan apa sih yang kira-kira kesannya gitu aja. Ya. Mungkin untuk sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang ditanyakan atau diskusikan. Saya mau. Karena nanya, Dok. Siap. Ya, saat Bencana ya. ya jadi yang alhamdulillah sudah mengerjakan nih Ustadz, tapi ada beberapa yang belum, seperti yang nomor 10 sampai jadi bukan keseluruhan tapi per bab gitu, per judul lah. Ya memang per judul gitu. Ya kalau dalam judul tertentu nggak ada, ya seadanya aja dulu. Oh gitu. Nanti kalau nggak ada, tapi kalau bisa ada judulnya memang. Jadi kalau nggak ada, nanti saya akan mereview ini. Jangan-jangan yang materi saya ini nggak sampai pesannya gitu. Oke. Saya khawatirnya jangan-jangan pesannya nggak nyampe itu materinya sama semua gitu. Berarti kan saya ini sebagai bahan review juga bagi saya. Gitu ya. Mungkin maksudnya siap. Paham ya. Ya itu saya sih. Oke. Nah hari ini materinya itu tentang integrasi. Mungkin bisa saya share ya. Nah hari ini pertemuan kita terakhir tentang, nanti ada diskusi sebentar tentang manajemen integrasi PAI dengan Sains ya. Ini sebetulnya pembicaraan ini sudah dibahas beberapa puluh tahun yang lalu ya, baik di dunia barat juga di dunia timur ya. Khususnya mungkin barat, yang mana barat itu punya sejarah bahwa justru terpisahnya agama dan sains itu menyebabkan misalnya barat itu maju misalnya. Tapi sebaliknya, ketika ini asumsi ya, asatid bisa tidak setuju, ketika misalnya barat dikuasai oleh atau didominasi oleh gereja misalnya, malah dalam kegelapan. Kita ingat mungkin sejarah tentang zaman kegelapan misalnya. Nah, ini sebuah fakta yang terjadi beberapa puluh tahun yang lalu ya gitu ya. Integrasi ini perlu kita pikirkan ya. Mungkinkah agama dan sains dapat terintegrasi ya? Sains itu maksudnya ilmu pengetahuan ya. Jadi saya membedakan antara agama dan ilmu pengetahuan itu berbeda ya. Ada ilmu agama, walaupun barat tidak mengatakan agama itu sebagai sebuah ilmu.
Barat itu mengklaim bahwa agama itu hanya sebuah pengetahuan, bukan seperti ilmu. Sebab nanti konsepnya ilmu Barat dengan Islam itu berbeda. Padahal ilmu di dalam Islam itu sama dengan pengetahuan gitu ya. Ini boleh juga ini berbeda pendapat Asatid. Kalau Barat yang namanya ilmu pengetahuan itu harus sesuatu yang bisa dieksperimentasi. Misalnya dulu ketika ketika ada terpecahnya ilmu, jadi sejarahnya ilmu itu terpecah ya. Lahirnya ilmu psikologi misalnya. Lahirnya ilmu psikologi itu kan psikologi itu bicara tentang jiwa ya. Bicara tentang jiwa. Itu tidak diakui dengan mudah oleh para ilmuwan karena dianggap jiwa itu bukan materi gitu. Tapi akhirnya para saintis atau para ahli-ahli ilmu jiwa mengerangka ilmu psikologi menjadi sebuah ilmu dengan gejala-gejala di situ. Makanya simptom di situ. Jadi ketika belajar ilmu sosiologi sesungguhnya bukan belajar jiwa, tapi belajar tentang gejala-gejala jiwa, artinya yang tampak, yang terukur, yang bisa diobservasi oleh panca inderanya. Barat itu dulu mengesankan sebuah ilmu harus bisa dipanca indera. Kalau tidak bisa dipanca indera, itu bukan ilmu. Islam tidak begitu, Islam. Makanya Islam dari awal lahirnya ilmu di dalam Islam itu tidak karena dipengaruhi oleh Barat ya, berbeda. Walaupun mungkin secara faktanya sekarang Islam dikangkangi oleh ilmu-ilmu dari Barat, kurang lebih. Islam itu umat Islam ya, bukan Islam itu sendiri, karena Islam itu sendiri sesuatu yang murni ya, sesuatu yang bersih gitu. Tapi kalau umat kan ini mengalami perkembangan gitu. Yang kedua, tadi mungkinkah agama dan sains itu dapat terintegrasi gitu ya. Ini nanti ada 4 teori tentang bagaimana sains dan agama itu bisa terintegrasi. Yang kedua, bagaimana konsep dan praktek integrasi agama dan sains. Nah, sekarang konsepnya itu bagaimana sih konsepnya? Dan prakteknya juga bagaimana gitu. Nah, yang sekarang kita akan masuk itu tuh. Jadi konsepnya yang benar tuh bagaimana? Tadi kan ada 4 nih. Kita pakai yang mana dari 4 itu gitu. Nah, terus prakteknya gimana gitu nanti. Nah, nanti akan dijawab di dalam presentasi berikutnya. Terus bagaimana implementasinya dalam PAI di sekolah ya. Nah, ini penting juga kita ketahui. Nanti saya campur adukan mungkin tentang implementasi ini baik nanti itu di sekolah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga, karena pendidikan itu ada 3 lembaga pendidikan, yaitu pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, pendidikan lembaga di masyarakat. Kurang lebih itu mungkin materi kita hari ini. Oke, di slide kedua, mungkin slide ini kebaca semua, kelihatan nggak, Ustaz? Terlihat dengan jelas, Pak Dokter. Oke, alhamdulillah. Oke. Nah, integrasi itu di mana integrasinya? Satu, integrasi itu ada di guru, orang tua, dan masyarakat, serta pemerintah. Jadi integrasi itu dapat dimaknai integrasi pendidikan agama Islam itu antara orang tua, guru, dan masyarakat, serta pemerintah itu ada integrasi di sini. Nah, ini mungkin lihat kenyataannya tidak terintegrasi menurut saya. Apa yang dimaui oleh agama Islam atau apa yang dimaui oleh Islam itu kadang-kadang bertentangan dengan apa-apa tampilan misalnya yang ditampilkan di televisi misalnya. Ini kan berarti kan masyarakat tidak mendukung program-program pendidikan Islam yang baik dan benar misalnya. Nah, ini perlu kita menjadi renungan ya, bagaimana supaya pemerintah, supaya masyarakat juga bukan hanya di sekolah mereka berperilaku Islam, kurang lebih begitulah. Ini kita kadang-kadang yang disalahin guru gitu kan. Padahal guru itu mungkin hanya 8 jam. Kehidupan ini kehidupan ini 20. Jadi cuma kalau di sekolah cuma 8 jam misalnya, atau 5 jam di sekolah itu berarti ada peran yang lebih dominan di luar. Jadi jangan disalahin sekolah gitu. Nah, oleh karena itu di sini guru PAI memiliki tugas dan tanggung jawab bagaimana bisa mengkomunikasikan ini minimal dengan orang tua. Ya. Di integrasi ini penting menurut saya karena justru kadang-kadang siswa ini tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan sekolah,
tapi lingkungan yang lebih luas. Bisa TV, apalagi sekarang gazet, bisa lagi juga misalnya TV, bisa lagi teman-temannya, bisa teman-teman di sekolah, teman-teman di rumahnya, dan lain sebagainya. Nah, peran di sini guru PAI yang sebenarnya ikatan guru PAI bisa bagaimana ini mengkomunikasikan agar pemerintah, orang tua bisa menekankan ini ya seminimal mungkin lah. Ada efeknya begitu. Kedua ada koordinasi. Tentu pertama koordinasi dengan orang tua menurut saya. Kalau kita mengandalkan masyarakat dan pemerintah agak repot ya. Walaupun ada beberapa lingkungan yang sudah mulai misalnya dibikin komunitas ya. Komunitas misalnya ya tempat-tempat asatidz sebetulnya pesantren itu udah bikin komunitas kebaikan yang di pesantren saja. Tapi ada orang-orang yang bikin dia bekerja sama dengan lurahnya, dengan ininya bikin komunitas cita orang tua misalnya, komunitas anti geng motor misalnya, berbagai macam cara lah yang digunakan. Nah, ini bisa peran-peran guru PAI ya mengintegrasikan ini. Nah, dan juga bagaimana mengkerjasamakannya bisa dengan berbagai dengan aparat, polisi dan lain sebagainya. Itu dengan masyarakat. Dengan orang tua juga begitu. Kalau dengan orang tua mungkin ini lebih kondusif karena orang tua memiliki keterikatan dengan sekolah. Bisa dengan sekolah misalnya orang tua kita undang untuk kalau saya itu yang orang punya PKS itu sekolah yang punya PKS itu bagus tuh. Jadi pokoknya orang tuanya tuh wajib ikut pengajian gitu misalnya. Wajib ikut pengajian. Jadi orang tuanya dididik karena kadang-kadang kita mendidik begini. Misal dulu di sekolah saya dilarang pacaran. Malah ada orang tua yang protes. Pak, pacaran tuh dari dulu SMA ya pacaran katanya. Kenapa sekolah nggak memperbolehkan? Nah ini kan berarti ada salah pemahaman antara orang tua dengan orang tua memperbolehkan, sekolah melarang gitu. Mungkin kalau di sekolah pesantren kita hampir sama ya. Tapi sekolah saya yang misalnya dulu itu sekolahnya yang boleh dibilang sekuler dalam tanda petik ya, itu agak repot. Orang tua malah memperbolehkan gitu. Kita melarang misalnya. Nah ini kan perlu komunikasi dengan orang tua. Misalnya tentang bagaimana menjaga ifah atau kehormatan anak perempuan khususnya misalnya. Nah juga perlu ada juga integrasi nanti dengan guru-guru mata pelajaran yang lain. Nah, nanti mungkin kalau guru mata pelajaran yang lain itu ini terkait dengan tadi itu integrasi antara ilmu agama dengan pengetahuan agama dengan sains. Nah ini mungkin nanti kita bahas berikutnya. Yang kedua pimpinan sekolah. Pimpinan sekolah itu bertanggung jawab ya membuat atau mengintegrasikan pola-pola pembelajaran pendidikan PAI. Itu harus punya programnya, harus punya rencananya, rencana strategisnya gitu ya. Nah, pimpinan sekolah saya tidak hanya menyinggung sekolah-sekolah pesantren yang asatidz. Saya pikir kalau asatidz sudah paham lah. Ini saya hanya bicara secara umum saja bahwa pimpinan sekolah harus bisa menempatkan mind map atau mapping ya. Mapping sebuah rencana pembelajaran yang terintegrasi gitu. Dan itu tugas pimpinan sekolah. Di PC itu biasanya terintegrasi ya PC itu. Nah, tapi yang terintegrasi bagaimana pendidikan PAI ini bisa terintegrasi ya. Nah, ini saya perlu ada perencanaan ini yang dibuat apa sih programnya yang tahun ini sekolah atau dalam 10 tahun ke depan misalnya atau dalam 3 tahun, 2 tahun dan lain sebagainya. Nah, orang tua juga harus diminta komitmen. Seperti tadi saya bilang, orang tua itu kadang-kadang ya tidak kan pendidikan agama Islam itu di situ di dalamnya bukan hanya penanaman akidah, tapi juga ada pembiasaan. Pembiasaan sholat, pembiasaan wudhu, pembiasaan sopan santun, pembiasaan membantu orang tua, berbagai macam pembiasaan. Ya, perlu ada komitmen dari orang tua. Pak, bagaimana kalau orang tuanya itu sibuk? Nggak bisa justru membangun komitmen dan orang tuanya udah kadung misalnya karakternya tidak bagus. Sebetulnya orang tua begini ini harus punya tanggung jawab agar anak-anaknya tidak seperti orang tuanya misalnya dengan mengasramakan anak-anaknya ya. Jadi memberikan asrama pada anak-anak. Ini menurut saya penting karena anak-anak itu tidak boleh tumbuh dengan harus dibangun berdasarkan sebuah perencanaan ya. Bukan ya asal jadi saja mendidik itu begitu. Nah,
Yang ke berikutnya masyarakat. Nah, integrasi dengan masyarakat itu minimal kita melibatkan masyarakat sekitar sekolah. Ini tugas pimpinan sekolah biasanya. Biasanya saya dulu waktu saya SMP, saya di SMP 2 Purwakarta itu, kalau ada teman-teman saya di SMP itu dulu suka kabur ya. Nanti anak-anak tuh merokok di belakang sekolah gitu misalnya, loncat pagar dan sebagainya. Harusnya sekolah itu bisa memiliki tanggung jawab juga untuk mengedukasi minimal masyarakat di lingkungan sekolah. Misalnya, ya kalau anak-anak tolonglah dilaporkan atau gimana gitu. Malah sebagian tempat lain menyediakan, mohon maaf ya, menyediakan minuman keras. Ada itu beberapa di dulu ya, mungkin sekarang udah nggak ada. Nah ini kan bila perlu melibatkan misalnya untuk lingkungan masyarakat lingkungan sekolah itu harus kondusif di dalam dunia pendidikan. Nah, yang berikutnya mungkin pemerintah, diseminasi pentingnya integrasi PAI. Ini kadang-kadang sekali lagi kita sudah capek-capek pesantren mendidik dan lain sebagainya, tapi justru kegiatan-kegiatan pemerintah, misalnya acara-acara yang dikelola oleh pemerintah itu misalnya bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Nah ini menurut saya pendekatan-pendekatan ini perlu kita lakukan ya. Nah sekarang integrasi dalam bidang subjeknya, integrasi antara agama dan sains ya. Kita lihat sejarahnya bahwa revolusi industri itu lahir karena lahirnya agama yang menentang dominasi Katolik waktu itu, sehingga lahirlah Protestan ya. Dan pada masa itu banyak lahir sebuah teori, berbagai teori ya, di antara teorinya Law of Three Stage yang diusung oleh Auguste Comte ya. Terus ini nggak ada ini ya, Auguste Comte nggak di ini ya, pada saya tambahin berarti. Ini Auguste Comte. Auguste Comte. Nah, waktu itu Auguste Comte menjelaskan bahwa katanya bahwa manusia itu pertama lahir tidak mau berpikir keras lah, gitu, kurang lebih begitu. Jadi mereka tidak punya kemampuan untuk mencari sebab-sebab sesuatu gitu. Jadi mereka hanya tahu akibatnya saja gitu. Oleh karena itu mereka, aduh ini katanya hujan, berarti ada dewa yang memberikan, atau lagi mandi misalnya. Kadang-kadang mereka hanya berpikir begitu. Jadi berpikirnya boleh dibilang dangkal lah begitu gitu. Nah pada tahapan ini katanya, kata Auguste Comte itu adalah bapak sosiolog ya, Kata Auguste Comte, maka mereka mencari sebab-sebab itu, dan sebabnya itu agama gitu. Sebenarnya sebab agama lah kurang lebih, sebabnya itu sebab agama. Jadi ada kekuatan supranatural yang menggerakkan alam semesta ini, kata mereka begitu. Dan ini menurut mereka orang-orang yang berpikirnya baru berpikir yang sedikit terbelakang lah, kurang lebih begitu. Ini ya, kurang lebih. Nah, kedua ada tahap metafisis. Tahap metafisis ini adalah tahap yang mereka sudah mulai sebab-sebab itu mereka cari gitu ya. Ternyata ada sebab-sebab alam gitu ya. Sebab-sebab alam yang misalnya geledek itu apa gitu, jadi diterjemahkan lagi. Kalau tadi kan tidak begitu mereka berpikir banyak tentang sebab-sebab, mereka hanya berpikir bahwa yang tahap kedua, tahap metafisis katanya, mungkin Asli juga pernah baca teori ini, bahwa misalnya mereka udah mau mencari, ini kenapa sih ada hujan gitu, kenapa sih ada geledek misalnya. Tapi kita belum sampai tahap kita bisa menemukan asal mula ini, kita bisa mengendalikannya gitu, pada tahap metafisis ini. Pokoknya kita masih di situ tuh masih percaya pada alam, ada dewa gitu, dewa angin, dewa hujan dan lain sebagainya, kurang lebih gitu. Nah pada tahap ketiga, ini tahap ilmiah ya, pada tahap revolusi industri, yaitu ketika manusia sudah mulai menemukan sebab-sebabnya. Hujan itu misalnya ada dari awan itu dari embun air laut dan lain sebagainya misalnya. Nah, coba kalau ini diuji ternyata oh iya bisa gitu. Nah, oleh karena itu pada tahap positif, pada tahap positifis, pada tahap abad modern katanya, pada abad setelah revolusi industri,
Tuhan itu sudah tidak ada. Banyak orang-orang yang misalnya juga yang walaupun teorinya kayak teori evolusi Darwin itu banyak benarnya juga ya. Tapi teori evolusi Darwin secara besarnya dia menolak adanya Tuhan. Banyak ilmuwan-ilmuwan yang asalnya dia beragama Kristen dan dia keluar dari agama. Keluar dari agama karena dia merasa sudah mencapai tahap-tahap keilmuan, memahami sebab-sebab alam secara materi gitu ya. Jadi udah materi aja katanya. Ya makanya evolusi katanya. Evolusi itu ya itu proses alam saja gitu. Tuhan sudah tidak ada. Nah, ini awal mula terpisahnya agama dari sains ya di dunia barat. Sekarang integrasi iman, rasionalitas dan filsafat. Nah, filsafat Kristen itu setelah terjadi revolusi industri, kemudian banyak orang-orang Kristen yang menggali lagi agama sehingga mereka berpikir bahwa Kristen ini harus bangkit lagi gitu, Kristen ini harus bangkit lagi, dan maka banyak lahirlah filsafat yang mengaitkan antara pemahaman Katolik yang filosofis ya. Sekarang agama Kristen harus dapat dipahami secara rasional. Begitulah kurang lebih. Sebab kalau tidak, agama mereka akan hancur. Kurang lebih begitu. Sebab orang sudah mau mencari kebenaran-kebenaran yang bersifat rasional dan observatif ya, yang bisa diobservasi saja gitu. Ya, misalnya lahirnya filsafat praktistik dan skolatistik ya. Inilah filsafat abad pertengahan yang diantaranya oleh T. Adao Lara, yang kemudian juga terus berkembang ke siapa itu yang namanya Agustinus ya, dan beberapa banyak, kalau nggak salah malah beberapa filosof kemudian diangkat menjadi semacam uskupnya lah, orang pinternya begitulah. Karena untuk mengangkat citra-citra lagi rasionalitas di dalam. Kalau dulu kan agama Kristen selalu dibentur-benturkan dengan akal sehat gitu ya. Nah, terus bagaimana dengan Islam? Nah, sebetulnya dalam Islam itu kita tidak mengenal ada pertentangan antara agama dengan filsafat. Saya ambil dari Tirto ya. Ini agak sedikit ini mungkin Asatid juga bisa merujuk. Jadi Islam itu sebenarnya tidak punya pertentangan antara sains dengan hampir nggak ada, misalnya dihukum gara-gara dia memiliki ilmu menolak pemahaman ini dan digantung misalnya, atau dihukum mati misalnya. Seperti Galileo Galilei kan dihukum gara-gara dia berbeda pendapat tentang apakah yang berputar itu misalnya bumi atau bulan misalnya. Nah, di Islam tidak pernah ada itu. Malah pada abad-abad setelah coba di abad ketika Rasulullah mendeklarasikan Islam sebagai sebuah ajaran yang lebih sempurna lagi, walaupun sebelumnya Islam ya. Misalnya pada waktu itu di dunia itu di era-era misalnya era-era Islam itu ada dua kutub dunia yang memiliki peradaban besar. Mungkin kalau sekarang itu Amerika sama Cina atau sama Rusianya ya, yaitu peradaban Persia dan peradaban satu lagi Yunani ya, peradaban Yunani ya. Nah, peradaban itu satu sama lain berperang ya. Yunani benar ya, Yunani kalau nggak salah itu berperang, dua peradaban itu. Yunani itu kalau nggak salah Kristen ya, mungkin kurang lebih itu ya. Terus itu tuh ya Majusi pokoknya lebih materi lah Persia itu pada waktu itu. Ada dua peradaban besar itu. Nah, pada waktu itu karena pasti di Persia jauh lebih maju dibanding negara-negara lain termasuk Arab, ada seorang sahabat Rasulullah SAW yaitu Salman Al-Farisi datang ke Rasulullah dan dia beriman kepada Rasulullah. Ada pernah yang meneliti kalau nggak salah Salman itu ya beriman kepada Rasulullah dengan berbagai macam alasan gitu ya.
Nah, kita bisa tangkap, nggak mungkin lah orang-orang pintar itu bisa belajar dari orang bodoh ya. Oleh karena itu, saya meyakini bahwa pasti Salman Al-Farisi meyakini kepintaran atau keilmuan Rasulullah SAW. Makanya dia beriman. Nggak mungkin dia kalau Salman itu orang pintar percaya sama orang bodoh, nggak mungkin. Jadi saya meyakini bahwa pemikiran Rasulullah itu jauh melebihi filsafat, jauh melebihi ilmu pengetahuan, jauh melebihi sesuatu yang yang ada pada masa itu. Makanya Salman sendiri itu beriman pada Rasulullah. Itu bukti lain ya. Dan ternyata setelah Rasulullah meninggal juga begitu, bahwa ditemukanlah lahirlah berbagai macam ilmu. Jadi ilmu nahwu sorof itu lahir karena Al-Quran. Ya, karena Al-Quran. Jadi benar-benar ketika Islam lahir itu ilmu pengetahuan itu berkembang pesat. Dalam bidang geografi misalnya pada masa dinasti Abbasiyah, peta dunia atau globe pertama diciptakan oleh siapa? Ya, oleh orang Islam, Al-Idrisi atau Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad Abdullah Al-Idrisi misalnya. Nah, peta ini, Bapak, saya nggak pernah lihat ya petanya, tapi saya hanya dapat ini dari Tirto. Sudah ada itu. Bahkan Columbus katanya, Columbus itu menggunakan peta yang diciptakan oleh orang Islam gitu kurang lebih. Jadi Columbus itu menggunakan, ini coba masa Columbus dengan masa ini bedanya gimana ini? Saya perlu takutnya ada sedikit ini. Saya belum telah lagi. Columbus katanya petanya menggunakan peta ini yang diciptakan oleh umat Islam kurang lebih ketika dia menjelajahi dunia. Kedua misalnya tentang ilmu kimia. Ilmu kimia juga lahir dari seorang ulama juga, Jabir bin Hayyan gitu ya. Banyak ulama, bahkan dulu itu kan saya pernah baca salah satu filosof Islam yang namanya Ibnu Sina kalau nggak salah, dan Ibn Farabi. Jadi dia itu kadang-kadang menemukan jawaban keilmiahannya itu baik di kedokteran atau dalam filsafat ketika dia itu kalau dia menemukan kesulitan dia lari dia bersolat sholat gitu, cari inspirasinya dia sholat gitu, karena ternyata ilmu itu tidak hanya melulu dengan observasi tapi ilmu juga terkait dengan akal ya. Misalnya ilmu matematika itu tidak terkait dengan alam materi seluruhnya, dia hanya konsep-konsep abstrak. Misalnya begini, tentang warna saja misalnya, warna itu pada dasarnya warna itu nggak ada pada dasarnya. Warna hitam itu apa? Warna biru itu apa? Sebetulnya itu kan nggak ada ya. Saya udah mencontohkan ini beberapa kali, kesekian kalinya. Atau juga angka 1, 2, 3, 4, 10 ribu itu ya itu nggak ada sebetulnya. Ada ketika kita nempelkan ke sesuatu yang misalnya ada 10.000 ekor emas misalnya, 10.000 ekor sapi misalnya. Atau misalnya saya ada warna dinding merah misalnya, warna baju hitam misalnya. Ini kan sesuatu yang nggak ada warnanya itu sendiri sebetulnya, tapi ada ketika ditempelkan kepada sesuatu itu sendiri gitu. Jadi, tapi akal kita akan mengatakan bahwa warna itu ada, merah, hijau, kuning itu ada. Adanya di mana? Ya ada di pikiran kita gitu. Bukan aja di luar pikiran kita. Kalau di luar pikiran kita sudah berupa benda gitu ya. Begitu juga dengan 10.000, 20.000 itu kita nggak bayangkan kalau 10.000, 20.000 itu segimana. Kalau nggak ditempelkan dengan ini kita nggak akan bisa membayangkan 10.000 itu apa, bagaimana misalnya. Nah ini menurut saya yang kadang-kadang tidak kurang, ini kritik para filosof Islam terhadap filosof Barat, bahwa misalnya ada itu harus sesuatu yang materi saja. Ternyata nggak, di dalam pikiran kita itu disebut juga ada. Jadi kalau kita mengatakan bahwa misalnya ada burung, ada kuda berkepala, ada kuda bersayap misalnya, itu kan nggak ada di dalam luar pikiran kita, nggak ada. Tapi pikiran kita akan mengatakan ada gitu, karena kita bisa membayangkan. Manusia itu memiliki bayangan tentang sesuatu itu. Nah ini tidak dipahami atau tidak ngeh lah orang-orang Barat, sehingga mereka menilai ilmu itu yang selalu bersifat materi.
Dan itu ternyata bisa diintegrasikan menjadi sebuah ilmu yang komprehensif gitu ya. Nggak tahu, mudah-mudahan dan ilmu kedokteran juga sama begitu. Ilmu kedokteran ditemukan oleh Ar-Razi, Abu Bakar bin Zakaria Ar-Razi, dia seorang ulama juga, bukan seorang. Nah sekarang ini kan terpisah-pisah antara orang yang jarang sekali mungkin di Indonesia, jarang ya, mungkin ada ya, Pak Agus Purwanto atau siapa itu. Misalnya seorang ahli matematika misalnya, orang ahli matematika dia seorang ulama. Kecuali di kelas ini ada siapa kemarin itu Pak Fatur Rahman misalnya, seorang ustadz juga seorang insinyur misalnya. Nah dulu tuh biasa begitu. Bahkan katanya ada seorang dulu itu seorang ulama dari Islam, dia belajar ngaji lama gitu ya, belajar filsafat lama. Pokoknya dalam 1 tahun dia luangkan waktunya untuk mengaji ilmu matematika misalnya. Sehingga banyak ulama justru dulu itu yang memiliki, yang menemukan obat-obatan, yang menemukan ini itu justru orang-orang ulama. Seorang yang mengetahui ilmu-ilmu agama. Jadi menurut saya Islam itu sesungguhnya berbeda dengan Kristen. Kalau Kristen ilmu itu memang dipisah, kalau Islamnya seorang juga yang harus idealnya ya menguasai ilmu pengetahuan. Walaupun sekarang mungkin agak sedikit berbeda dengan zaman dulu ya. Kalau sekarang udah spesifik masing-masing ya. Gitu. Tapi mungkin sekarang juga mungkin aja bisa kita temukan ada orang yang mungkin para asatid ada yang kenal mungkin seorang dokter, tapi seorang yang juga misalnya nahu sorofnya itu fasih misalnya. Seorang dokter nahu sorofnya fasih. Saya punya teman juga seorang dokter ya, Habib, dia seorang dokter, dia wartawan juga, seorang dokter dia wartawan, jadi dokter dia kerja jadi wartawan, dia jadi wartawan di Tempo. Nah, dia bahasa Arabnya bagus. Saya kalah lah sama dia bahasa Arabnya, walaupun saya lebih dekat ke pelajaran agama sebetulnya, walaupun saya tidak, background saya bukan pelajaran agama gitu. Dia sama sekali tidak dekat dengan pelajaran agama, cuma karena Arab, ininya dengan dunia itu dekat, jadi dia menguasai bahasa, bukan menguasai, bisa bahasa Arab lah. Nah, ada sekitar 4 teori yang mengatakan bahwa ada yang mengatakan agama itu katanya agama dan ilmu itu sesuatu yang dipertentangkan ya. Konflik namanya, pendekatan konflik. Jadi ada namanya Stephen Weinberg dalam buku Dream of the Final Theory menentukan semakin jelas mendekati hakikat sesuatu alam itu tidak bisa murid. Jadi kalau pengetahuan kata Stephen Weinberg malah kita menjauhkan kita dari Tuhan karena jelas-jelas bagi dia katanya, bagi dia itu jelas-jelas agama itu sesuatu yang berbeda dengan sains gitu. Jadi kalau belajar sains ya nggak akan ditemukan agama di sains itu namanya pendekatan konflik, dan ini digunakan oleh Stephen Weinberg dalam bukunya The Dream of the Final Theory ya. Nah kedua pendekatan kontras. Kalau tadi itu menolak agama dan ilmu pengetahuan yang menurut teori tadi, teori konflik ya, agama dan pengetahuan itu bertolak belakang gitu lah. Jadi kalau dia mau beragama ya berarti dia, kalau dia berilmu pengetahuan berarti tidak beragama. Kalau dia beragama berarti tidak berilmu pengetahuan, kurang lebih begitu ya teori Stephen Weinberg. Nah kedua ada pendekatan yang lebih agak menarik lagi, yaitu pendekatan kontras. Sains dan agama itu bukan sesuatu yang bertolak belakang, tapi sesuatu yang berbeda saja begitu. Kalau di dalam bahasa mantik itu tabayun ya, tabayun. Sains dan agama itu independen. Jadi kalau kita ingin belajar sains ya, kita tidak akan menemukan agama. Kalau kita belajar agama tidak akan menemukan sains gitu. Itu kontras ya. Karena metodologinya yang dibangun oleh agama dan sains berbeda gitu. Kalau agama itu mungkin di barat itu saintifik itu eksperimentatif, observatif, kita hanya mengobservasi lewat panca indera. Kalau agama ya tidak gitu. Padahal kalau kita jujur saja, agama juga ada yang bisa diobservasi ilmunya. Tapi nanti juga ada hal yang menarik menurut saya ketika kita mengkritik teori kontras. Banyak ilmuwan, kalau nggak salah itu siapa yang menemukan apa itu? Nanti saya ini coba. Jadi ada ilmuwan yang menemukan teori-teori ketika dia bermimpi. Ya, ilmuwan yang menemukan sesuatu ketika mimpi. Tadi kalau orang Islam itu tadi di dalam Ibn Farabi Ibn Sina itu ketika menemukan gagasan-gagasan keilmuan ketika dia sholat, atau setelah dia sholat baru terinspirasi gitu. Ini kan di barat
sekarang dia baru juga diakui, udah mulai ada. Makanya sekarang ada teori baru, bukan teori baru sebetulnya, ada teori yang mengatakan seorang intuisi dari seorang ahli, misalnya kalau ahli pendidikan itu misalnya kita Pak Profesor Profesor Uwais misalnya, itu bisa menjadi referensi Profesor Uwais, intuisinya. Ya, syaratnya harus orang berpengalaman di dunia 20-an tahun dan orang yang sudah diakui. Profesor kan sudah diakui ya. Nah, ini pendekatan kontras gagal sebetulnya oleh itu gitu. Tapi kontras ada mengatakan ya kalau mau belajar agama ya agama kata khusus. Tapi kalau mau belajar sains gitu. Kalau yang tadi kan teori konflik agama dan sains, kalau belajar agama ya nggak akan bisa menemukan belajar sains. Kalau di kontras belajar agama itu berbeda dengan belajar sains gitu. Tapi bukan tapi ini nggak akan bertemu seperti air dan minyak. Kalau pendekatan konflik Stephen Weinberg bukan seperti air dan minyak, ya, tapi seperti bertentangan saja, nggak ada. Kalau ada agama ada ya sains nggak ada. Kalau Tuhan ada berarti sebab-sebab alam nggak ada gitu, kurang lebih begitu. Ini mudah-mudahan kedua pendekatan ini dipahami. Nah, pendekatan ketiga tadi itu pendekatan kedua ya. Pendekatan ketiga itu pendekatan yang diinikan oleh terus saya belum beres ini sebetulnya belum beres ini. Ada pendekatan ketiga itu namanya tipologi ketiga. Ada model dialog. Jadi agama katanya bisa didialogkan dengan ilmu pengetahuan itu. Cuman hanya sebatas dialog. Jadi kalau agama dan itu tidak bertentangan juga gitu, tapi bisa didialogkan. Nah, kesamaan itu bisa ditemukan di metodologisnya katanya. Kesamaan konsep juga. Ini seperti yang saya jelaskan tadi ya, pendekatan intuisi itu tadi. Ini pendekatan dialog. Nah, ada pendekatan yang terakhir, yang keempat, itu pendekatan integrasi. Nah, yang kita pelajari hari ini. Yakni belajar agama juga belajar sains, atau belajar sains belajar agama. Nah, ini sebetulnya umat Islam sesungguhnya ini yang kita yakini ya. Kebanyakan teori-teori itu mengarah ke teori yang keempat. Ini tipologinya Ian Barbour ya. Ian Barbour bukunya bisa The Dream apa tadi itu saya lupa. Nah, misalnya tentang teori evolusioner. Teori evolusioner baru dibangun berdasarkan teori tradisional, namun telah dibayangi oleh Pandan yang baru di mana evolusi alam semesta maupun evolusi kehidupan di bumi menjadi salah satu penggerak terpentingnya jadi Terus bagi itu siapa ya? Ini lupa saya. Apabila dalam model konflik, teori ini kalau nggak salah bisa UGM bagi ini. Teori evolusi dipandang menyingkirkan Tuhan, tetapi dalam teori integrasi justru teori evolusi itu membuktikan adanya Tuhan. Kurang lebih itu. Di 4 teori itu kurang lebih itu ya. Mungkin itu dulu dari saya, nanti saya akan diskusi sebelum kita ke materi terakhir ya. Mungkin itu saja dari saya. Kalau ada yang ditanyakan diskusi silakan Asatid diskusi supaya nanti ada itu saya yang presentasi ditanggapi oleh Asatid. Boleh berbeda, boleh sama, boleh juga menemukan itu yang baru. Silakan Asatid. Waktu dan tempat kami silakan. Silakan Asatid kalau ada yang didiskusikan. Ustadz Reja, Ustadz Nia, Ustadz Ainun Najib, mungkin punya pengalaman tersendiri sebelum saya simpulkan ke ini 11 ya. Oh, jangan-jangan tidak menyimak ini. Saya mungkin Silakan. ya, saya Fakur Rahman. Oke. Nah ini orang sains ini. Silakan, Ustaz. Enggak, berarti di Indonesia sehubungan dengan integrasi PAI itu di Indonesia kan ada berita-berita bahwa justru PAI itu akan dihilangkan gitu kan. Maka mungkin kalau di Indonesia itu buat kita orang Muslim itu lebih lebih bagus kalau kita itu menyekolahkan anak kita di
MTS atau MA, tidak iya dari awal, atau juga pesantren, di mana di situ ada integrasi antara pelajaran umum dan juga dengan pelajaran agama, dibandingkan dengan menyekolahkan anak di SMP umum atau apa namanya SMA yang umum, seperti itu. Apakah justru Kementerian Keagamaan itu lebih maju di dalam mengintegrasikan antara PAI dengan sains dibandingkan dengan SMP maupun SMA yang cenderung akan dihilangkan, dan ada usaha-usaha untuk menghilangkan nilai-nilai agama di dalam pendidikan. Mohon arahannya, Ustaz. Syukran. Terima kasih Ustadz Fatur Rahman. Nah, menurut saya bagaimana ini praktik sudah pada tataran praktik di Indonesia ya. Nah ini kan lembaga pendidikan kita itu tumpang tindih memang. Tumpang tindih itu lembaga Menteri Pendidikan dipegang oleh tersendiri ya. Menteri Agama juga mengelola pendidikan, gitu ya. Mengelola pendidikan. Harusnya, jadi saya ketika dulu pernah apply lamaran keluar, saya juga pernah apply keluar, dulu ditanya ijazahnya ijazah mana, ternyata sekolah yang di luar itu mengakui, karena waktu itu saya bidang agama, mengakui yang hanya dari ijazah dari Kemenag. Sementara saya SD, SMP, SMA, saya umum saya. Ya. Nah, setelah saya mau masuk begitu, itu sementara mereka menolak. Kaget kok ada lembaga pendidikan di bawah di bawah Departemen Pendidikan gitu, Departemen Pendidikan. Padahal ini ininya agama, katanya. Mereka tuh hanya tahu adanya yang di bawah Kemenag itu gitu. Saya juga waktu itu saya agak kaget juga ya. Tapi ternyata di Indonesia ini memiliki suatu keunikan ya. Bahkan lembaga pendidikan itu tidak hanya dikelola oleh Kemenag. Jadi yang 20% itu dari 20% dari yang di 20% APBN itu tidak sepenuhnya jatuh ke Kementerian Pendidikan, tapi dibagi-bagi. Ya mungkin yang dominan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, dan ada juga kementerian yang lain, misalnya sekolah militer, sekolah PDN, STPDN dan lain sebagainya, banyak sekolah perhubungan, sekolah macam-macam lah, banyak. Nah, sekarang mengapa misalnya harus ada dua lembaga itu? Ini kan dikotomi antara agama dengan ada dikotomi antara agama dengan sekuler lah, kurang lebih begitu. Seolah-olah kalau dia belajar agama, dia tidak bisa tidak belajar dengan sains ya, tidak belajar ke Kemendikbud. Tapi di Kemendikbud juga sekarang itu juga merekrut guru-guru agama ininya dia gitu. Bahkan sekarang UPI itu buka juga jurusan PAI ya. Saya betul kalau UPI ya. Di UPI itu juga ada jurusan PAI sekarang ini di UPI ini gitu. Nah, ini kan menurut saya nggak tahu linknya kemana nanti PAI di UPI itu, apakah ke Mendag atau kemana. Misalkan ini terjadi tumpang tindih dalam apakah memang arahnya misalnya. Arahnya itu memang di Kemenristek di Kemendikbud itu mau dihilangkan. Nah, ini wallahu a'lam bishawab harus kita analisa ini. Apakah misalnya adanya upaya membedakan ini ya supaya jelaslah agama ini wilayahnya, non agama ini wilayahnya gitu. Tapi kenyataannya itu tidak bisa berjalan, dua-duanya. Bahkan sekarang IAIN itu sekarang lebur menjadi universitas. Dan kalau udah jadi universitas, di dalamnya ada mata kuliah umum kan, gitu kan. Dan kalau kita lihat juga di aliyah misalnya, aliyah jurusan misalnya aliyah itu IPA, IPS misalnya. Kan ada juga di situ. Nah, terjadi lagi percampuran begitu. Ini menunjukkan sebetulnya di kita itu ada ambigu gitu. Yang satu meyakini agama itu seolah-olah kontras, ya tadi teori, tapi yang satu itu integrasi gitu. Integrasi dengan apa? Integrasi dengan jadi belajar agama ya belajar sains itu gitu. Jadi kalau teori konflik
Nah, ini yang menurut saya teori konflik itu yang diindikan oleh ini berarti agama harus dihapuskan. Itu teori konflik berarti. Karena agama seperti yang diucapkan oleh para inohong-inohong partai tertentu misalnya mengatakan ya kalau rusaknya peradaban ini karena agama begitu. Karena agama jadikan alat untuk ini sudah kalau itu harus dihapuskan pelajaran agama mungkin begitu bro. Menurut saya agama apanya yang dihapuskan? Kalau nilai-nilainya jelas tidak bisa dihapuskan karena nilai sudah menjadi budaya. Menurut saya ini adalah reaksi daripada kaum-kaum intoleran yang akhirnya dilawan oleh kaum intoleran yang taruhlah apa ya NKRI lah begitu atau jadi ada dua sekarang jadi yang satu tuh lebay kepada anti agama akhirnya lebay kepada anti agama yang satu dan ini konflik ya teori konflik berarti mereka udah membedakan antara agama dengan ini nggak harus belajar agama lah belajar agama juga nggak menjamin orang berperilaku baik misalnya yang satu juga mengatakan katanya oh itu bahaya tuh orang-orang yang berpaham itu misalnya itu anti agama katanya kan itu jadi dua-duanya yang satu anti agama yang satu agama itu selalu diperalat oleh dirinya untuk jabatan-jabatan terus atau untuk kekuasaan tertentu. Jadi menurut saya dua-duanya ini akan bertemu dan akan sebab nggak mungkin saya tidak akan bayangkan kalau misalnya pendidikan agama Islam itu dihapuskan di SMA karena memang pernah ada penelitian gini. Pernah ada yang meneliti katanya saya lupa kalau UIN atau apa gitu. Ternyata hampir seluruh daripada guru-guru PAI itu pandangannya ya terindikasi radikal. Nah ini radikalnya itu apa indikatornya? Ini kan masalah juga bagi kita itu sebetulnya. Tapi orang yang mengatakan bahwa kemarin misalnya di KPK rame-rame misalnya, menurut saya ini lebay juga. Nah, ini berlebihan dan itu tidak layak juga menurut saya. Orang bagaimana pendapat Anda? Misalnya ada satu pertanyaan, bagaimana pendapat Anda tentang agama, Quran dan Pancasila? Kan ini pertanyaan menurut saya itu pertanyaan yang tidak masuk akal. Kalau pertanyaan tidak masuk akal, jawabannya tidak akan masuk akal juga. Kenapa? Ya jauh kemana-mana Pancasila dengan Al-Quran. Ini nggak patut dipertanyakan menurut saya. Jawabannya pasti salah gitu. Kalau dia mendukung Pancasila ya keliru juga. Gitu. Mendukung Al-Quran juga keliru. Tapi kalau orang emosional pasti mendukung kalau orang ini kan emosional, oh gimana ini? Gitu kan. Ya, yang jelas agama dan Al-Quran dan Pancasila bukan suatu bandingan. Nggak ada apa-apanya gitu Pancasila itu. Pancasila itu yang menciptakan juga bukan orang. Ya. Ini tuh yang menciptakan itu bukan manusia. Paham dibandingkan ya nggak mungkin gitu kan. Nah, misalnya jadi dua kubu ini itu harusnya saling bisa bertemu gitu. Tidak bisa dua-duanya selalu bermusuhan. Oleh karena itu ya para asatid ini menurut saya cocok membangun karena kita harus punya karya ya. Kalau kita tidak punya karya, kita memberi masukan ya akan didengar gitu. Tapi kalau sekolah misalnya Pak Fatur Rahman punya sekolahnya ini nanti bisa memberikan masukan. Saya begini kok bisa gitu. Tidak, sekolah saya tidak menciptakan teroris di saya. Nggak ada satupun misalnya sekolah saya teroris, tapi pinter-pinter tuh lihat. Tapi misalnya paham yang saya yakini begini gitu misalnya. Nggak masalah, kita buktikan gitu. Cuman masalahnya ketika kita punya lembaga pendidikan kita, siswanya biasa-biasa saja, cuman banyak yang ditangkap gara-gara bom bunuh diri, bom apa. Ini kan menurut saya berbahaya begitu tuh. Tapi kalau memberikan efek bagus, itu luar biasa menurut saya gitu. Jadi kita sebagai insan akademisi ya, sebagai akademisi menjelaskan dan mengintegrasikan lah kurang lebih mengintegrasi agama dengan baik lah, tidak harus selalu dipertentangkan. Ini pentingnya integrasi itu ya. Jadi mungkin nilai-nilai itu Islam, tapi seolah-olah bukan Islam. Bisa aja begitu kan. Yang penting kan Islam itu mengintegrasi, masuk ke dalam dirinya, masuk menjadi budaya. Tidak harus, walaupun saya pernah dengar kalau nggak salah dulu itu di mana ya. Oh ini, kalau nggak salah pernah ada cerita seorang tokoh, kalau nggak salah siapa itu yang dari Iran itu, katanya
dulu itu siapa lupa saya, ada seorang yang mau mendirikan negara Islam Iran itu katanya dia apa namanya? Oh, jangan Republik Islam Iran katanya. Republik aja, Republik Iran saja sudah, jangan pakai Islam. Nanti identitasnya apa? Yang jelas nilai-nilainya. Nah, waktu itu kalau nggak salah siapa itu ini Imam Khomeini ya, Imam Khomeini itu mengatakan katanya enggak, justru kita itu revolusi harus membawa bendera Islamnya. Nah, kalau enggak nilai-nilai nanti malah bisa bias, bahkan bisa dibelokkan ke nilai-nilai di luar Islam gitu, untuk di Iran gitu ya. Nah, kita juga menurut saya harusnya punya nilai-nilai. Kalau kita kan kalau Iran itu kebanyakan mayoritasnya kan Syiah. Kalau kita kebanyakan Ahlussunnah wal Jamaah ya harus bisa mewarnai itu, misalnya NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya. Makanya identitas kalau NU itu hilang identitas ke NU-nya, Muhammadiyah hilang ke Muhammadiyahnya, maksudnya atau ahli sunnah wal jamaah hilang ke apa identitas ke ahli sunnah wal jamaahnya ya sudah bukan ahli sunnah wal jamaah lagi gitu. Nah, itu menurut saya yang perlu diinikan ya. Jadi integrasi itu yang penting itu emang rumusnya diintegrasi ya. Jangan sampai mempertentangkan ya kita belajar agama, belajar Quran, kita belajar sains sebenarnya. Belajar Quran juga kita tidak anti NKRI. Jadi kalau belajar Quran anti RKI ya nanti ada pertentangan juga begitu. Nah, itu yang perlunya integrasi ya. Tapi ini NKRI yang mana? NKRI yang menurut saya harus dalam koridor keilmuan. Itu mungkin ya dari saya. Silakan kalau ada yang lain yang berbeda juga silakan ya. Ustaz Ainun mungkin ada masukan lain mungkin dari Ustaz Ainun, Ustaz Nia nih. Sebelum 45 atau 30 menit terakhir kita akan masuk ke apa itu diskusi lah, nanti diskusi satu-satu. Saya ada ini kan dari ininya, dari apa reviewnya. Silakan Ustaz. Nanya, Dok. Ustaz nanya, Ustaz. Silakan Fadol. Kalau mengkaitkan materi-materi sains dengan agama Islam, contoh misalnya masalah fisika, kimia segala macam, kenapa dan segala macam itu termasuk integrasi juga, Ustaz? Iya. Nah. Termasuk juga ya? Iya. Nah, saya cukup, Ustaz. Oke. Saya kemarin penelitian itu, sekali lagi saya bukan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ya. Nah, teman saya dia seorang ahli konstruksi ya, dia S2-nya kalau nggak salah dari S1-nya dari ITS, S2 dari UI kalau nggak salah, dan S3-nya dia dari ITB. Dia ambil jurusan teknik konstruksi. Dia juga ngarang buku tentang konstruksi. Teman saya ini teman saya orang Padang. Nah, dia masih saudaranya Pak Yasin yang di KPK dulunya. Nah, teman saya itu cerita, saya itu meneliti masuk ke situ. Saya tadinya karena saya meneliti Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Saya meneliti tentang Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Saya masuk di situ, saya hadir di situ, dilihatin, ternyata dia ceramah. Saya juga ajib juga ini. Saya ceramah ya, ini tentang integrasi itu. Ceramah, dia tuh ceramah sebelum masuk materi ke ilmu konstruksi itu. Ya. Saya kaget juga, ternyata dia juga seorang ustadz yang menurut saya, ya walaupun mungkin bahasa Arabnya bahasa Arab yang tidak mengenal, dia itu tidak paham ini mungkin ya, tidak paham nahwu sorof lah kurang lebih begitu. Apa yang 12 apa namanya 12 fani ilmu yang kalau di Nahdlatul Ulama itu harus dikuasai oleh seorang ulama ya. 12 fani itu apa ya? Balaghah, nahwu sorof, terus tajwid apa segala macam lah gitu, ada 12 seperti itu. Nah, mungkin dia itu tidak ya. Karena dia juga seorang Muhammadiyah ya. Seorang Muhammadiyah. Nah, dia ngajar. Saya bilang cukup fasih juga ini. Dia menerangkan dengan bahasa yang menurut saya cukup menarik ya. Di antaranya dia menerangkan tentang tentang fisik dan metafisik. Tentang fisik dan metafisik. Dan dia saya lupa ayatnya, ayat yang dia jelaskan ke anak-anak itu. Cuman dia jelaskan bahwa dia pertanyaan katanya, fisik dulu atau metafisik dulu? Mungkin dia juga tahu bahwa karena ada saya di situ. Fisik dulu atau metafisik dulu? Anak-anak ya meta itu kan setelah apa? Setelah fisik katanya.
Metafisik itu artinya setelah fisik. Sekarang Allah itu fisik atau metafisik? Kurang lebih begitu dia bertanya, diskusi pokoknya. Allah itu fisik atau metafisik katanya. Dan juga anak-anak menjawab ya Allah itu sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh fisik katanya. Berarti penyebab itu fisik atau metafisik katanya. Akhirnya jadi dialog lama-lama gitu. Di dialognya diskusi yang panjang. Kan artinya metafisik itu setelah fisik. Berarti fisik dulu dong gitu. Bahkan dulu ada yang belajar dan kajian metafisik itu kajian filsafat. Ya. Seperti matematika itu bukan kajian materi sebetulnya matematika. Dia kajian yang abstrak. Karena tadi itu saya bilang angka itu semuanya itu abstrak, bukan sesuatu yang ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada ketika digabungkan atau diintegrasikan atau ditempelkan dengan sesuatu yang lain. Jadi kajian matematika itu makanya matematika itu bukan bagian dari ilmu eksperimentatif sesungguhnya. Begitu juga dengan, cuman dia jadi ilmu eksperimentatif ketika digabungkan dengan sesuatu yang lain. Misalnya kalau fisika jelas itu fisik ilmunya. Nah, itu integrasi itu bisa begitu gitu. Artinya agama dan filsafat baik dari segi metodologi ataupun dari segi objek kajiannya, karena yang manusia itu kan fisik. Sekarang agama mengkaji manusia nggak? Ya mengkaji manusia. Cuman agama beda antara yang dikaji oleh agama dengan yang dikaji oleh ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan itu mengkaji sesuatu yang bersifat sifatnya itu misalnya hubungan antara manusia dengan alam itu bisa saja tidak ada tidak ada misalnya hubungan manusia dengan alam itu hubungan subjek dan objek. Tapi kalau hubungan manusia dengan alam itu memiliki kesadaran bagi agama misalnya, bagi kita misalnya. Misalnya begini. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Segala sesuatu itu bertasbih kepada Allah. Segala sesuatu berarti bertasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ini kalau mohon maaf kalau saya salah ininya tafsir dan sebagainya mohon dikoreksi dan asatid boleh berbeda. Artinya apa? Agama itu tuh kalau barat kan memandang alam semesta ini katanya alam semesta ini pohon tidak memiliki kesadaran gitu. Bagi orang Islam, bagi orang yang meyakini bahwa Allah itu pencipta segala sesuatu, Allah tidak terlepas daripada sesuatu itu gitu. Jadi semua itu yang ada di muka bumi ini adalah segala sesuatu yang ada di muka ini memiliki kesadaran. Cuma tingkat kesadaran manusia, tingkat kesadaran hewan, dan tingkat kesadaran tumbuhan, juga tingkat kesadaran mineral itu berbeda satu sama lain. Jadi tingkat kesadaran manusia itu paling tinggi. Walaupun ada manusia misalnya, ada manusia nih. Tapi manusianya ini tingkat kesadarannya seperti hewan. Ada manusia itu tingkat kesadarannya seperti hewan. Dia egois, ingin menang sendiri gitu ya, dan lain sebagainya. Karena manusia itu manusia itu memiliki seperti hewan itu dia memiliki ikhtiar. Ya. Kalau tumbuhan dia tidak memiliki ikhtiar. Jadi ada daya tumbuhan, ada daya hewani di dalam tubuh manusia. Tapi daya yang tertinggi di dalam manusia itu adalah daya manusia itu sendiri. Apa dayanya? Daya akal. Daya ruh. Dia gampang tersentuh, punya sifat empati, simpati. Mungkin hewan nggak punya nilai-nilai ini, empati, simpati. Di musim pandemi ini kadang-kadang ada orang yang berempati ya, luar biasa ya. Tidak akan diuji ini misalnya, ada orang memberi sumbangan. Kadang-kadang anak tidak peduli orang tuanya karena takut ketularan misalnya. Itu ada begitu. Di era pandemi ini kita dibuktikan bahwa kita itu manusia atau bukan gitu kan. Itu menurut saya itu ya. Jadi manusia itu sekali lagi alam ilmu pengetahuan dan agama menurut saya itu terintegrasi, tidak bisa dipisahkan. Jadi kalaupun kita nanti jadi seorang ustadz atau seorang ilmuwan ingin menjadi seorang ustadz, nggak ada salahnya. Seorang ustadz ingin jadi ilmuwan juga tidak ada salahnya. Sejarah membuktikan bahwa Ibnu Farabi, Ibnu Sina, dia juga adalah seorang ulama. Al-Ghazali itu juga seorang ulama dan dia seorang ilmuwan juga. Jadi bukan hanya ngarang kitab Ulumuddin, Ihya Ulumuddin, tapi juga dia mengarang kitab-kitab misalnya psikologi seperti apa itu kimia sadah, kimia kebahagiaan. Itu misalnya Al-Ghazali gitu. Ini terintegrasi ya. Jadi kalau kita belajar agama ya belajar sains juga. Jadi orang yang belajar agama itu tidak minder juga ketika
sekarang tuh ada siapa sih dokter yang sudah mulai menggabungkan itu, dokter siapa, Abu siapa tuh yang jemurkan itu, bagus juga menurut saya. Ada yang kenal nggak dokter siapa tuh yang jembosnya panjang itu? Aduh lupa sih dokter siapa gitu. Dia seorang Jaidul dokter. Akbar. Siapa? Jaidul Akbar. Jaidul Akbar. Itu sudah mulai itu ada orang-orang yang begitu muncul gitu ya. Nah, mungkin dia juga seorang ustadz ya, jangan-jangan dia seorang ustadz. Benar nggak itu? Dia seorang ustadz atau bukan ya? Tapi yang jelas menurut saya dia penampilannya seorang ustadz gitu ya. Dia berusaha menampilkan wajah Islam di dalam pengobatan-pengobatannya. Mungkin itu ya dari saya. Ada lagi yang lain misalnya? Kalau tidak ada saya tutup aja pertemuan ini dengan satu implementasi ini manajemennya nih. Pak, sebetulnya saya merasa belum maksimal membuat ini tulisan ini karena ada beberapa yang tertinggal, tapi kebetulan ini ayah saya ini di rumah sakit kemarin belum sempat terbuat. Saya kan saya ini ngambil dari jurnal-jurnal beberapa tulisan, tidak semuanya populer dan ini harus ada dari jurnal. Nah, ini saya ambil dari jurnal tentang implementasi proses pembelajaran PAI terintegrasi. Nah, ini kan kegiatan di sekolahnya. Nah, kalau kegiatan di sekolah, implementasi proses pembelajaran PAI yang terintegrasi di sekolah itu adalah perencanaan ya, oleh karena itu, ketika seorang guru harus bisa merencanakan, berarti kalau institusional itu berarti apa? Pembelajaran yang sifatnya hanya di lesson plan atau di RPP ya, pembelajaran RPP. Pembelajaran RPP ini sifatnya institusional. Kita harus bisa menyiapkan di situ. Bisa kita terintegrasi nggak dengan, kita harus menyiapkan alat-alat yang terkait dengan, misalnya kita mengaitkan pembelajaran pembelajaran agama terkait sopan kepada orang tua. Bisa saja kita kaitkan pelajaran agama dengan project based learning. Project based learning gimana? Udah anak-anak dibikin orang yang melayani orang tua gitu. Atau orang tua yang kasih sayang kepada anak misalnya. Misalnya gini, ada sebuah film, anak-anak diminta membuat sebuah film dalam rencana itu, dalam semua pembelajaran. Bisa kita dalam perencanaan institusional itu kita bikin pertemuan kita untuk minggu depan adalah pertemuan namanya Birrul Walidain. Birrul Walidain. Birrul Walidain itu misalnya terkait dengan kasih sayang kepada orang tua misalnya. Nah, di musim pandemi ini ada banyak orang tua yang sakit misalnya. Orang tua yang sakit sementara anak-anaknya sehat-sehat gitu. Nah, bagaimana misalnya dulu kita menceritakan orang tua yang berjuang demi anak-anaknya, bahkan dia mengorbankan dirinya untuk kepentingan anak-anaknya. Nah, ini bisa menyentuh perasaan anak-anak, terutama walaupun anak seperti usia kita. Jadi saya ingat juga sakitnya ayah saya. Misalnya bagaimana ketika kita jadi orang tua bahwa kita ini sampai mengorbankan diri kita misalnya demi anak-anak kita. Sekarang sudah orang tua kita sepuh, tua, maukah kita mau mengorbankan diri kita untuk orang tua kita? Makanya Allah misalnya memerintahkan supaya kita punya kasih sayang kepada orang tua. Timbul pertanyaan lagi misalnya, mengapa sih ada nggak perintah bahwa seorang ayah harus sayang sama, atau seorang orang tua ada sayang pada anaknya? Ada perintah itu nggak misalnya? Tapi misalnya di dalam Al-Quran jelas banyak dikatakan atau dalam hadis bahwa kita harus menyayangi orang tua. Misalnya mengapa sih Pak kalau di dalam ini Quran dan hadis misalnya banyak perintah-perintah untuk menyayangi orang tua? Saya pernah nanya kepada anak-anak ya, pas anak-anak menjawab, ya karena Pak kalau sayang ayah dan ibu itu kepada anak misalnya, itu sayang ibu ke anak itu ya sifatnya naluri. Tidak hanya orang beragama, orang tidak beragama pun, orang komunis, orang kafir, orang bagaimanapun, sayang naluri itu. Allah sudah memberikan kasih sayang itu ke dalam diri setiap orang. Gitu. Jadi, kalau udah naluri berarti tidak harus ada perintah dari Allah kepada orang tua. Tapi kalau sayangnya anak kepada orang ayah itu bukan naluri. Tapi memang itu harus diupayakan. Kalau dia anaknya baik, ya dia akan kembali sayang kepada orang tua. Itu kan penemuan-penemuan itu menurut saya bagus untuk menjadi pendirian. Itu tapi harus kita bikin dalam sebuah perencanaan institusional atau perencanaan yang ada di dalam perencanaan di dalam RPP ya. RPP bagaimana? Dan RPP sekarang itu tidak harus
tidak harus beberapa lembar, 1 lembar saja. Itu implementasi pertama. Kedua, implementasi pembelajaran PAI itu mengadakan organisasi belajar. Itu menciptakan wadah. Misalnya anak-anak dibikin komunitas, misalnya gini, sekarang tuh nggak boleh anak-anak tuh ngebully misalnya. Bisa aja bikin komunitas anti bully, atau misalnya kalau orang ada yang ngebully, yang ngebulinya kita jangan memberikan apresiasi atau apa, kita diam aja semua misalnya. Anak-anak itu kompak misalnya. Atau misalnya ada bikin komunitas-komunitas tertentu gitu. Jadi bikinlah itu supaya itu diterapkan. Misalnya ada anak suka main suka kalau jadi yang menghukum itu komunitasnya, bukan hanya guru yang menghukum itu. Jadi kalau dia tidak berbuat tidak benar, ya anak-anaknya otomatis menjauh gitu. Atau ada orang yang ngolok-ngolok, orang yang diolok-olok itu malah kita bela harusnya misalnya. Nah itu bikin ini kelompok-kelompok begitu gitu. Agar kadang-kadang anak-anak itu kadang-kadang kan begini. Anak-anak itu kadang-kadang justru orang-orang yang berbuat jelek, berbuat baik itu jarang temannya. Nah ini supaya jangan jarang temannya, harus banyak lah. Bikin komunitas-komunitas. Nah kita harus kontrol itu gitu. Misalnya implementasi pembelajaran PAI yang terintegrasi. Dan itu kan tidak terkait dengan mata pelajaran tertentu. Ini mata pelajaran semua. Dan ini kan intinya nilai-nilai PAI yang diterapkan, bisa nilai-nilai PAI yang diterapkan di pelajaran fisika. Tadi saya lupa ya. Kenapa teman saya itu tadi itu membelajarkan misalnya membelajarkan pendidikan agama Islam ketika pelajaran konstruksi misalnya. Ternyata di Muhammadiyah itu semua guru di Muhammadiyah itu semua dosen dan guru harus mengikuti pelatihan atau training sebelum jadi dosen, itu namanya Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Ini contoh bagus menurut saya. Jadi bahkan mungkin nggak ada kalau di sekolah Muhammadiyah itu orang yang nggak bisa ngaji. Bahkan satpam dan pembantu sekolahnya juga ditargetkan untuk bisa ngaji. Nah ini kan bagus, ini sudah mulai integrasi. Artinya nanti ketika satpam pun harus bisa menegakkan nilai-nilai keislaman. Jadi pendidikan PAI itu nanti ngontrol begitu gitu. Seperti tadi juga. Jadi tapi memang harus training dulu. Jadi guru itu misalnya di yayasan, misalnya di yayasannya Pak Fatur Rahman. Semua guru, walaupun dia guru fisika, guru matematika, harus belajar agama. Gitu. Ini nilai-nilai agama yang harus diterapkan sama anak-anak tuh ini. Ini beberapa ini kan. Dan itu harus training karena itu kalau di Muhammadiyah ada namanya buku panduan. Buku panduan Al-Islam dan Kemuhammadiyah. Al-Islam dan Kemuhammadiyah itu untuk dosen, untuk siswa, dan untuk seluruh karyawan gitu ya. Bahkan ada juklak-jukliknya itu lebih detail itu di Muhammadiyah itu. Nah yang ketiga, harus bisa menggerakkan peserta didik untuk melakukan kegiatan dalam rangka memancing, membangkitkan, dan memotivasi belajar. Nah ini kita harus punya trik-triknya. Bagaimana? Makanya guru itu menurut saya nggak layak lah digaji kecil ya. Karena guru tanggung jawabnya besar, mengurus anak-anak, mengurus siswa-siswa di situ. Oleh karena itu menggerakkan peserta didik itu misalnya bagaimana sih anak-anak tuh supaya senang belajar pelajaran kita harus punya trik-triknya. Bagaimana anak-anak itu bisa memancing, bisa terpancing oleh empatinya gitu, bisa termotivasi belajar dan lain sebagainya. Nah yang terakhir itu supervisi. Biasa dalam manajemen itu bisa ada 3 ya. Pokoknya bagaimana merencanakan, bagaimana mengimplementasi, dan terakhir bagaimana mengevaluasi. Supervisi itu yaitu pengawasan ya. Nah, pengawasan ini ya guru PAI harus bisa, makanya biasanya ada di sekolah-sekolah tertentu itu guru PAI itu menjadi guru yang harusnya superior ya. Superior itu artinya di atas guru-guru yang lain. Maksudnya itu karena dia guru-guru yang lain pun harus belajarnya ya belajar menilai nilai-nilainya yang ngasih tahu guru-guru PAI gitu. Jadi memang harus jadi guru, harus jadi model ya. Nah, setelah kita bisa mengevaluasi dan mensupervisi pembelajaran PAI di sekolah, nah baru di situ kita melakukan ini lagi gitu. Dan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di Muhammadiyah itu di situ ada ada ketuanya ya, semacam pembantu rektornya yang menangani itu. Kadang-kadang khusus menangani PAI. Cuman waktu itu yang saya teliti mengapa walaupun Muhammadiyah menerapkan pendidikan agama Islam atau PAI ya, tapi ternyata produk yang saya teliti itu produk-produk, tapi ini kan dulu ya, produk-produk dari alumni Universitas Muhammadiyah itu ya hampir sama dengan alumni perguruan tinggi yang lain. Itu saya itu yang meneliti itu karena saya dulu bicara manajemen strategik gitu. Tapi upaya-upaya ke sana menurut saya implementasi
di Muhammadiyah sudah ada jalan, kayaknya di NU sekarang juga lagi dibangun itu. Walaupun mungkin Muhammadiyah jauh lebih kuat. Mungkin itu saja dari saya ya untuk pertemuan kita terakhir kali ini. Oke. Mungkin ada lagi yang didiskusikan, kalau tidak kita masuk ke bahan untuk untuk UAS ya. Bahan untuk UAS ya. Sebelumnya saya ingin mengingatkan teman-teman semua tentang kira-kira UAS ini bagaimana kira-kira ini. Apa menurut Ustadz Suhardi ini gimana Ustadz Raden Suhardi ini? Coba, saya minta antum selama 14 pertemuan itu kira-kira apa yang menjadi sesuatu yang baru, sesuatu yang biasa-biasa saja, atau sesuatu yang memang perlu diperbaiki atau gimana lah, silakan. Ustadz Raden Suhardi, ada nggak? Atau yang lain boleh lah. Ini sekarang kita tentang materi, saya catat insya Allah materi ini. Saya pertemuan terakhir ini dicukupkan. Boleh juga yang tadi, boleh juga pertemuan-pertemuan sebelumnya. Silakan. Boleh, Pak Imam, Pak Hasbi As-Siddiq, Pak Fajri, silakan. Hadir Pak dosen, hadir. Silakan Ustadz Imam. Ada nggak? Dari selama 14 pertemuan itu, apa yang menjadi kendala atau kebingungan atau menjadi sesuatu yang justru bermanfaat, baik positif atau negatif, silakan disampaikan. Supaya menjadi bahan masukan bagi saya. Harusnya saya tulis sih, cuman ini terkait materi saja. Ya, silakan. Kita sekarang full diskusi lah, sisanya berarti tinggal 30-an menit lagi, 35 menit lagi. Silakan. Kalau menurut Ana Ustadz, dari segi materi dan presentasi segala macam itu udah oke banget. Kita Ana secara pribadi banyak istifadah gitu Ustadz. Oh gitu, alhamdulillah. Tapi dalam penerapannya gitu loh. Oh, penerapan implementasinya saja. Iya, implementasinya. Yang penting karena kan terbayang di otak seperti ini, jadi harus ada implementasi seperti apa gitu loh, jadi gitu. Oke, sebetulnya apa yang katakan Ustadz juga saya alami ya. Saya tuh kenapa saya pindah-pindah dulu sekolah ya. Sekolah itu saya ngajar di sekolah-sekolah SMA. Saya pernah di ICM, yang ICM walaupun saya nggak masuk, akhirnya walaupun saya udah diterima Islam Cendekia Madani itu, karena dianggap itu sekolah modern misalnya. Saya juga pernah masuk misalnya sekolah Merdeka yang ada di Bogor itu, apa namanya, Merah Putih. Dan tahu nggak sekolah Merah Putih itu di Bogor itu, di daerah apa itu namanya itu? Aduh lupa saya. Itu ada di daerah situ. Terus juga misalnya ada banyak sekolah. Nah, ketika kita kalau kita hanya di sekolah kita, memang ke sekolah kita itu biasanya ada kehususan yang tidak bisa teori saya itu masuk. Nah, ini justru bisa menjadi bahan penelitian. Kalau seharusnya itu bertentangan dengan senyatanya, itu menjadi masalah penelitian. Ya, ini bagus menurut saya. Kalau berarti kita sudah menemukan sebuah masalah. Kalau dalam seharusnya kita bertentangan dengan senyata. Misalnya, saya mengatakan teori-teori ini banyak, ada 10 teori atau 4 teori tentang integrasi tadi misalnya. Teori tentang kontras, kontak. Misalnya, kita menemukan 4 teori tadi itu misalnya. Ternyata Pak, yang kontak juga ada benernya Pak, katanya. Misalnya ya. Misalnya yang konflik juga ada benernya Pak, yang teori konflik misalnya agama dan saya itu memang bertolak belakang Pak. Misalnya ada perintah, misalnya Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Ini akal sehat mana yang mengatakan orang menyembelih anaknya misalnya? Berarti kan ada konflik Pak antara agama dengan ilmu pengetahuan gitu kan. Kan seolah-olah ini benar pernyataan ini kan. Walaupun ini perlu jawaban yang lebih komprehensif ya. Ini kan seolah konflik antara agama dengan ilmu pengetahuan.
Nggak mungkin Pak Allah memerintahkan itu bertentangan dengan akal sehat. Padahal itu seolah kan masa ada ayah disuruh membeli anak gitu kan. Itu menurut akal kita ya. Menurut saya itu menurut akal kita ya. Seolah itu konflik gitu kan. Nah, tapi kenyataannya gimana nih yang lain gitu? Ada kenyataan yang lain. Enggak Pak, kenyataan yang lain mengatakan katanya agama itu ya harus didekati dengan sains saja. Misalnya dulu ada penelitian misalnya ketika kecambah kacang kacang itu saya pernah lihat ceramahnya siapa itu kecambah itu kacang hijau mau jadikan bahan kecambah, diuji beberapa kacang hijau sama semuanya sama, yang satu dikasih bacaan ayat Al-Quran, yang satu dikasih musik, yang satu dikasih musiknya itu musik rock yang nggak enak lah, yang satu dikasih maki-makian misalnya. Ternyata hasil penelitiannya, dan itu beberapa kali diteliti, bukan hanya oleh satu orang diteliti itu. Bacaan yang kecambah atau kacang yang diinikan oleh bacaan Al-Quran, itu positif hasilnya. Ini bertumbuh lebih bagus, hasilnya lebih bagus katanya. Gitu. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa misalnya semua benda memiliki kekuatan spiritual, misalnya. Karena ternyata setelah spiritual itu di sini bacaan Al-Quran ya. Karena setelah dibaca Al-Quran, dan itu sangat diteliti itu, bukan saya ngomong, diteliti itu. Gitu. Mungkin anak-anak yang sering mendengarkan bacaan Al-Quran dengan anak-anak yang berbeda, yang hanya mendengarkan musik-musik biasa akan berbeda. Nah ini kan teori ini ternyata bukan konflik, malah bisa integrasi gitu dari ilmu. Menurut ilmu begitu, agama juga begitu. Banyaklah faktor-faktor yang menurut saya. Kalau yang lain misalnya tentang knowledge management itu gimana? Kalau yang lain misalnya Ustadz Fajri Ahmad nih. Hadir. Kalau knowledge management menurut Ustadz gimana nih? Knowledge management. Baik, sebelumnya mohon maaf Pak dosen, ini videonya juga saya matiin. Oh iya, silakan. Soalnya putus-putus suaranya kayak benang layangan kalau dinyalain tuh. Sama. Baik, terkait dengan pembahasan kita yang lalu, knowledge management nih, bagi saya sih sesuatu hal yang baru ya, yang tentu banyak ngambil faidah di situ. Ya tentu sebagai lembaga itu ya harus mengambil langkah knowledge management ini. Jadi semua bawahan dan sivitas yang ada itu benar-benar mengetahui tentang visi dan misi dan konsep lembaga tersebut ya. Dan ringkasnya bahwa knowledge management ini sangat penting ya diterapkan di setiap lembaga apapun jenis lembaganya Pak dosen begitu. Oke. Jadi ada manfaatnya ya. Iya Pak dosen. Oke, terima kasih. Terima kasih atas ininya. Dan menurut saya knowledge management itu bisa diterapkan juga dengan di sekolah-sekolah kita ya, ke guru-guru sebagai guru pembelajar ya. Guru pembelajar tuh saya sih di sekolah saya dulu diminta setiap guru harus harus sharing ilmu di antara guru-guru yang lain. Nah, mungkin nanti saya juga knowledge management itu kelihatannya karena dia agak kekinian, mungkin ada salah satu soal saya ulang lagi mungkin terkait dengan ini ya, knowledge management terkait dengan misalnya SECI ya. SECI itu yang nanti itu complexity, internalization, externalization gitu ya. Itu mungkin menjadi penting ya. Bagaimana ilmu yang kita pelajari itu bisa bermanfaat buat bahkan bisa bernilai lebih. Misalnya bisa bernilai buat misalnya ada karya kaligrafi siswa kita ya. Karya kaligrafi siswa kita itu bisa kita jual gitu. Itu bisa menghasilkan buat sekolah juga bisa. Itu bisa kita begitu. Misalnya juga gini. Ada nggak tahu kalau di Asatid gimana ya. Kalau di sekolah saya dulu misalnya, jadi kalau untuk pengurusan jenazah itu siswa-siswa saya dulu pesantren misalnya di pesantren. Jadi kalau ada tetangga-tetangga karena saya orang NU ya, ada tetangga-tetangga yang membutuhkan tenaga untuk untuk tahlil, memandikan jenazah apa segala macam, siswa-siswa itu diundang gitu.
Anak-anak itu kan semacam knowledge management sebetulnya, itu nggak apa-apa. Jadi ketika ada orang membutuhkan, bahkan untuk nikah, anak-anak akhirnya diminta untuk ini bagaimana pengetahuan anak-anak tuh bisa bernilai baik buat dirinya atau buat lingkungan, bahkan bernilai uang nggak apa-apa. Gitu. Saya kebetulan saya itu banyak kenalan teman saya itu Habib ya. Kalau Habib itu kalau nikah itu biasanya menggunakan semacam apa ya bacaan itulah gitu. Siswa-siswa saya udah ada yang memiliki itu. Makanya dikirim dapat uang misalnya. Itu salah satu knowledge management. Atau misalnya ada pelajaran seni budaya di sekolah kita, seni budaya sekolah kita itu seni budaya itu ngelukis. Nah, ngelukis itu bagaimana hasil lukisan itu bisa dijual gitu, bahkan bisa memberikan pemasukan ke sekolah. Ini sudah dipraktikkan di sekolah saya ya. Misalnya juga bagaimana karya-karya ustadz gitu, yang ceramah-ceramah ustadz masukin video, di-share gitu kan. Akhirnya menghasilkan juga itu kan juga bisa misalnya. Jadi banyak ustadz-ustadz terkenal, mungkin subscribernya banyak. Nah, itu kan itu sebenarnya knowledge management ya. Jadi knowledge management itu seperti juga manajemen manajemen yang apa ya? Manajemen yang apa yang materi gitu ya. Lebih bisa menghasilkan uang gitu ya. Sebab fungsi daripada manajemen itu untuk mengembangkan atau menumbuh kembangkan atau misalnya pengetahuan gitu atau menyebarluaskan ya. Tablik dakwah itu menggunakan knowledge management itu bagus. Tablik menggunakan knowledge management ya. Misalnya ada materi lain yang misalnya terkait dengan misalnya tentang manajemen strategik misalnya. Mungkin Ibu Lilis atau Ustadz Mahbub, silakan. Mohon izin Pak dosen. Ya silakan. Sebelum Ustadz yang lain, tentang knowledge management ini, mungkin saya dulu kurang perhatian ya ketika menyampaikannya. Apakah penyuluhan dan pelatihan-pelatihan itu termasuk knowledge management, Pak dosen? Ya, betul itu pelatihan tuh gini kan, knowledge management itu kalau tidak ada, misalnya gini, salah satu alasan adanya knowledge management juga agar tenaga kita di sekolah itu tidak hilang. Misalnya kita punya orang yang suka bisa desain grafis. Ya. Sekolah kita tuh cuma satu-satunya orang yang bisa desain grafis. Sebab kalau orang itu nggak ada, kita mau bikin pamflet apa repotan. Nah kalau orang yang ngerti knowledge management, orang ini dikasih tugas untuk mentraining teman-teman yang lainnya. Nah, training itu atau pelatihan-pelatihan itu bisa digunakan salah satu juga itu dari externalization ya, dari knowledge management. Jadi agar sumber daya kita itu tidak hilang, tidak hancur lah. Jadi kalau kita orang itu nggak ada, bubar sekolah. Berarti kalau bubar sekolah itu ya sudah nggak ada knowledge management di sekolah itu. Misalnya nggak ada orang yang ngelola tentang misalnya lapangan futsal. Jadi kalau orang ini nggak ada, pokoknya kacau aja misalnya. Nah itu berarti apa? Knowledge management lemah sekolah itu. Jadi training dan pelatihan itu memang salah satu ini daripada knowledge management. Jadi knowledge management itu fungsinya satu untuk mempertahankan juga SDM, kedua untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan, ketiga juga untuk menjadikan pengetahuan yang kita miliki itu menjadi produktif. Produktif bisa berarti menghasilkan secara materi atau produktif itu bisa jauh lebih berkembang ilmunya. Silakan ya. Berarti saya akan itu di manajemen strategi gimana nih manajemen strategi? Baik Pak Dokter. Silakan. Alhamdulillah. Jadi untuk manajemen strategi, Masya Allah ya materinya di situ kita lihat memang ada strategi ini kan dari zaman dahulu itu dipakai saat melakukan sesuatu ataupun perperangan dan lain sebagainya itu dibutuhkan sekali. Nah maka memang sudah selayaknya sebuah lembaga itu manajemen strateginya harus mantap sekali. Bagaimana jangka pendeknya, jangka menengah, dan jangka panjang. Bagaimana lembaga ini 1 tahun ke depan, bagaimana lembaga ini 2 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan itu juga sudah harus dipikirkan gitu kan. Nah
Kemudian di sini juga ada namanya strategi stabilitas ya. Ini menekankan pada tidak bertambahnya produk, pasar dan fungsi perusahaan lain. Jadi bagaimana stabilitas sebuah lembaga mulai dari kualitas, mutu dan semua itu betul-betul harus dijaga. Jadi karena kita lihat sebagian lembaga awalnya bagus, kemudian mutunya bagus, kemudian lama beberapa tahun kemudian mutunya menjadi lebih rusak seperti itu. Jadi memang luar biasa ini. Oke. Harus betul-betul diaplikasikan di sebuah lembaga seperti itu Pak Dokter. Oke, terima kasih Ustadz Mahbub atas responnya ya. Nanti saya siapkan yang satu lagi soal saya tentang manajemen mutu ya, seperti yang disinggung oleh Ustadz Mahbub. Terkait dengan manajemen saya akan memberi lagi ulasan. Nah, manajemen strategik itu adalah manajemen yang memang targetnya jangka panjang ya, target jangka panjang. Nah, bagaimana sekarang ini apakah sesuai target-target jangka panjang? Padahal sekarang ini zaman VUCA ya. Sekarang ini zaman VUCA, zamannya volatility, uncertainty, complexity dan ambiguity. Jadi sekarang ini zaman sangat berubah dengan cepat. Oleh karena itu zaman sekarang ini zaman yang tidak kadang-kadang ya zaman yang katanya tidak sesuai menggunakan manajemen strategi karena perubahannya begitu cepat. Dan oleh karena itu manajemen strategi sekarang diterapkan bukan oleh pucuk pimpinan, tapi ketika visi misi itu harus melibatkan, nanti ketika kita akreditasi juga akan begitu. Kita harus melibatkan seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Kalau dulu kan yang membuat manajemen strategi itu top management. Hanya top management saja. Sekarang enggak. Sekarang itu harus seluruh. Bahkan mahasiswanya, orang tuanya dilibatkan dalam bagaimana membuat visi-visi sekolah. Dan ada sesuatu yang baru daripada, bukan baru, sudah agak lama, manajemen strategik sekarang itu menggunakan semacam balance scorecard ya. Jadi setiap guru itu dikasih tugas atau dikasih kartu itu tentang rencana kerja dalam 1 tahun. Jadi kalau guru tidak mencapai target, guru atau kepala sekolah, wakil kepala sekolah tidak mencapai target itu, gajinya nggak full. Gitu. Ini dipakai di Telkom, dipakai di Departemen Pajak ya, perpajakan ya, Bu Sri Mulyani, target-target ini dipakai oleh lembaga itu ya. Itu salah satu manajemen strategi model baru ya. Jadi setiap guru itu memiliki target-target tertentu. Jadi dia bagaimana mencapai visi. Nah, visinya itu dipegang oleh setiap guru. Kalau di pabrik itu setiap manajemen dan itu secara integral gitu ya. Tidak secara misalnya kalau untuk personalia saja enggak. Sekarang personalia terkait dengan purchasing. Wah, itu selalu saling terkait. Jadi manajemen sekarang manajer kolaboratif. Oleh karena itu maka pendidikan yang selalu diarahkan kepada arah-arah kolaboratif. Termasuk menurut saya itu beragama kita. Kita tidak lagi pada masanya saling menyerang, saling menjatuhkan satu paham, satu mazhab dan lain sebagainya. Kita itu berkompetisi sekarang membangun mazhab kita, pemahaman kita, misalnya Muhammadiyah membangun Muhammadiyahnya lebih maju, NU membangun, bukan saling menjatuhkan atau saling menjegal. Itu malah akan menjadi kontraproduktif ya. Itu pentingnya kolaborasi di era sekarang ini ya. Sekarang ini Cina sudah menguasai pasar internasional, Amerika hampir tetap, teknologi juga begitu. Masa kita mau tetap sarung gotok-gotokan antara satu dengan yang lain. Nah, yang terakhir, mungkin sekarang saya ini terkait dengan manajemen mutu nih. Mungkin saya minta yang lain tentang manajemen mutu ini gimana nih? Ini reviewnya, Ustadz. Gimana, Ustadz? Review manajemen mutu. Ya, review manajemen mutu, silakan. Silakan kalau ada yang ini. Mutu silakan. yang telah kita pelajari view-nya atau ya yang sudah kita pelajari atau ada sesuatu yang lain yang berbeda, silakan dibahas di sini. Nanti saya akan memberi review sedikit. Silakan.
Atau misalnya ada yang manajemen kurikulum, tapi sekarang mutu dulu lah, silakan. Saya pikir akan kita akhiri saja nanti pertemuan kita setelah saya Iya. manajemen mutu ya. Izin Ustaz, kalau mutu yang Anda pertama itu ada 2. Pertama dilihat dari ini. Pertama dilihat dari cara pandang kita menentukan mutu itu seperti apa gitu. Iya. Nah, kita lihat di sisi produsen dulu. Yang istilahnya yang melahirkan produk. Lalu kita lihat dari mutu yang dari sisi konsumen. Nah, kan mutu yang ditetapkan oleh instansi yang terkait atau instansi pemerintahan seperti itu. Nah, baru kita mengkomparasikan antara 3 hal tersebut. Ditambah dengan tujuan atau landasan lembaga pendidikan tersebut. Nah, jadi mau seperti apa mutu yang kita inginkan, seperti apa mutu yang konsumen ataupun pasar yang inginkan, lalu mutu yang ditetapkan oleh pemerintah itu seperti apa, maka kita compare gitu. Kita compare. Jadi ya jadilah mutu yang jadi gitu, standar mutu bagi sebuah lembaga. Nah, terus yang kedua yang penting banget, yang gampangnya mutu itu harus ditetapkan di 3 hal, di input, di prosesnya, lalu di pertengahannya, lalu di akhirnya, di outputnya. Itu yang gampangnya yang Anda pahami, Ustaz. Iya, betul. Oke, sudah ya? Oke, siap. Oke, terima kasih Ustadz Muslim. Betul juga apa yang disampaikan, berarti menangkap ya. Yang disampaikan Ustadz Muslim itu mutu itu kurang lebih dibagi 2 lah. Satu mutu impact ya. Kedua mutu in perception. Contohnya begini, kita ambil yang gampang, kita bikin produk mobil misalnya. Nah, produk mobil itu tadi dilihat dari produknya, kata Ustadz Muslim itu katanya kalau mobil ingin bagus, kualitasnya bagus, mesinnya bagus dan lain sebagainya, ya harus memiliki standar-standar. Standar itu disebut mutu. Ya, itu dari produknya. Produknya itu harus sesuai dengan standar itu SOP. Namanya ini mutu in perception atau quality in perception. Ya. Quality in perception itu berdasarkan produk. Pokoknya standar-standar produknya harus bagus lah begitu. Nah, itu quality impact atau mutu dalam kenyataan kurang lebih begitu ya. Jadi barang-barang yang bagus itu ya harus begini SOP-nya. Ini mobil yang bagus tuh bannya harus terbuat dari ini, kacanya ini, ini terus standarnya itu. Itu namanya mutu impact. Nah, yang kedua ada mutu in perception. Mutu in perception itu kalau kata Ustadz Muslim itu adalah mutu dari pandangan konsumen. Walaupun di dalam teorinya ada mutu itu 2, itu mutu impact dan mutu in perception. Tapi Pak Muslim mengatakan mutu produksi, mutu dalam segi produknya dan segi konsumen itu bagus, betul dua-duanya. Paham? Ya, jadi ada 2 mutu in perception itu gini. Mutu in perception itu kita mobil sudah bagus kualitas mobil itu, tapi tidak hanya cukup dengan kepuasan daripada produk dari kita jual saja. Sekarang ini sudah berkembang lagi masyarakat. Keinginan konsumen sekarang ini menjadi perhatian juga kalau barang kita ingin laku. Apa maunya konsumen? Apa maunya konsumen terhadap mutu kita? Itu yang perlu kita ini kan. Makanya sekarang di dalam akreditasi juga itu ditanya bagaimana orang tua memahami bagaimana anak-anaknya dididik di sini misalnya, lulus di mana dan lain sebagainya. Nah, mutu in perception itu bisa subjektif memang. Nah, kita mengikuti pasar sesuai dengan subjeknya, sesuai target pasar kita gitu. Di sekolah juga begitu. Sekolah kita itu bisa sekolah kita sudah A, indikator ini sudah A misalnya. Tapi orang tua tidak suka kepada sekolah kita, ya mereka tidak akan mendaftarkan ke sekolah kita. Oleh karena itu apa yang diinginkan oleh calon orang tua siswa itu menjadi perhatian kita juga di sekolah. Ya, itu mutu in perception. Jadi mutu in perception itu kita bikin bagaimana persepsi lembaga pendidikan kita itu bagus di depan pelanggan kita kurang lebih begitu. Karena di dalam manajemen, di dalam sebuah produk itu ada yang namanya pembuat, produser, ada yang namanya konsumen, ada yang namanya distributor. Yang di sekolah juga sama, ada yang namanya konsumen, ada yang namanya pelanggan gitu ya. Pelanggan itu konsumen. Pelanggan juga ada pelanggan internal, ada pelanggan eksternal. Nah, yang berikutnya apa yang disampaikan oleh Ustadz
Muslim itu. Jadi dia bicara tentang input, katanya bagaimana input ketika pertama, kedua proses, dan ketiga itu output. Di dalam mutu itu ada kurang lebih 3 tahapan ya. Lupa saya tahapan yang terakhir itu total quality management. Nah, yang dibahas oleh tadi Pak Muslim, Ustadz Muslim itu tentang total quality management. Jadi dia mengatakan bahwa tidak cacat dari awal. Dari awal terus dikawal siswa itu, dari proses terus dikawal sampai akhir. Jadi di dalam sekolah yang menggunakan TQM, nggak ada orang yang tuh nggak lulus, nggak ada orang nggak naik. Karena sebelum dia nggak lulus, sebelum dia nggak naik, sudah ada tahapan-tahapan agar dia naik. Misalnya ketika dia ujian 1 gagal, terus dia direview lagi, remedial, gagal lagi, review lagi, sehingga dia memahami gitu. Jadi total quality management di dalam produksi itu dari awal input sampai akhir nggak ada yang gagal. Dari awal dia masuk sampai akhir nggak ada yang gagal. Dia sukses lah, dia bagus ininya performanya. Jadi input itu ketika sekolah anak-anak sudah di sekolah kita ya berhasil dalam ininya, dalam dalam pembelajarannya, begitu kurang lebih lah. Terima kasih Ustadz Muslim ininya walaupun bahasanya berbeda, cuman menurut saya sudah ditangkap ya. Tadi itu input dibagi 2, mutu impact dan mutu interception. Kedua, model mutu yang sekarang yang lagi tren itu adalah total quality management gitu ya. Kalau Ustadz yang yang ditetapkan oleh pemerintah gitu, mutu standar mutu pemerintah, kayak misalnya handphone lah. Soalnya kan kalau produsen maunya yang bagus, yang speknya bagus, tinggi gitu. Sedangkan konsumen juga seperti itu. Namun pemerintah punya mutu yang lain gitu, tidak boleh melebihi misalnya produk lokal itu harus seperti ini, produk luar negeri seperti ini, itu bisa dimasukkan nggak ya? Jadi kalau itu, ya. Oke. Kalau misalnya pemerintah punya standar lain dalam pendidikan agama, misalnya pemerintah juga punya standar lain misalnya, itu pasti ada sesuatu target yang lain. Misalnya di kabupaten ini tidak boleh bangun rumah lebih dari 3 tingkat. Misalnya. Itu pasti ada sesuatu yang lain itu. Nah, sesuatu yang lain itu bisa kita cari lah itu apa. Atau misalnya mobil di kita kecepatannya tidak boleh sekian. Mungkin kalau kecepatannya nanti melebihi sekian bisa tabrakan, bisa banyak macam-macam lah gitu ya. Atau senjata tidak boleh ini dan itu misalnya ya. Misalnya itu kan terkait dengan sesuatu yang kadang-kadang kita tidak paham. Kalau untuk cari pahamnya kita harus teliti ya. Kalau pemerintah memiliki batasan-batasan tertentu, misalnya terkena dengan keamanan, kesehatan, misalnya. Ya menurut kita sih ya bagusnya begitu gitu. Tetapi ternyata pemerintah punya aturan lain bahwa ternyata misalnya standarnya itu harus begini misalnya. Nah itu kan. Misalnya kenapa misalnya di Indonesia tidak di SMA tidak diajarkan misalnya itu teori evolusi Darwin misalnya. Ada tuh pernah guru-guru tidak boleh di Turki kalau nggak salah. Turki itu tidak boleh membelajarkan tentang teori, di Turki itu pernah teori evolusi Darwin tidak boleh diajarkan di sekolah. Ya mungkin di situ karena waktu itu pemahaman tentang teori evolusi Darwin masih belum baik ya, atau salah persepsi tentang, jadi banyak orang yang khawatir ini misalnya tidak beriman misalnya. Itu banyaklah faktor-faktor yang lain itu ya. Terima kasih Ustadz. Nah sekarang Pak Raden Suhardi nih. Baru muncul. Ya, hadir Ustaz. Afan tadi anak dengar Ustaz. Ya, baik Ustaz. Dalam hal ini banyak hal-hal yang Anda dapatkan ini. Memang selama ini yang Anda pelajari itu hanya di pembelajaran saja, lebih ke arahnya. Tapi pada saat ini banyak hal-hal yang memang dipelajari, yaitu terkait dengan hal-hal yang baru seperti manajemen ya, manajemen strategi, manajemen mutu, kemudian knowledge ya. Knowledge itu cukup bagus juga Ustaz. Anak pikir ya hanya itu saja, nah batasnya tahunya hanya di pemahaman implementasi kurikulum PAI ya. Di batas itu yang Anda tahu. Ternyata setelah memasuki manajemen materi ini ya cukup bagus, dan Anda menambah wawasan bahwa semua itu perlu kita gali lagi gitu ya.
sekolah itu harus manajemen mutu itu harus dimiliki oleh setiap sekolahan ya. Mutu apa yang akan diberikan kepada orang tua hasil dari anak-anak yang keluar, output dan inputnya harus sesuai, disesuaikan dengan visi misi yang dimiliki oleh lembaga atau tujuan sekolah tersebut ya. Kemudian juga di situ ada manajemen kesiswaan ya, mencari minat bakat siswa, mengarahkan ya potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa sehingga bakat itu tersalurkan ya, dan bisa kita gali potensi-potensi itu. Selanjutnya ada lagi dengan manajemen keuangan ya, ini cukup bagus juga ya. Memang di Bogor itu Ustaz, itu ada yang namanya pembayaran itu tidak diketahui oleh orang lain. Bahkan orang itu bisa masuk dengan biaya yang ya tidak diketahui oleh orang. Katakanlah si A miskin, tidak mampu, tapi dia bisa sekolah di situ. Ini nama sekolahnya Regina Pacis, Ustaz. Ya. Ini kalau di Bogor itu memang terkenal, dia memang sekolahnya bukan sekolah Islam. Iya, betul Ustaz. Kristen Ustaz. Nah, dia itu memang tadi disampaikan ya tentang integrasi pendidikan PAI ya. Ini dia menerapkan sekali nih ya. Mereka itu antara yayasan, antara masyarakat, antara pengusaha, guru-guru bersinergi semuanya. Bagi siapapun juga yang tidak memiliki dana, itu bisa sekolah di situ. Dia sokong semuanya. Karena ya biaya itu tidak diketahui. Ya, tapi ini memang kembali lagi ke arah mereka punya visi dan misi yang tersendiri. Nah, kemudian kami juga memiliki sekolahan ya, yaitu di sekolahan At-Taufik ini memiliki visi juga seperti itu, Ustaz. Jadi setiap sekolah itu memiliki dana yang memang untuk orang-orang yang tidak mampu ya. Nah, di sekolah ini memang kita memberikan fasilitas kepada orang-orang yang memang di sekitar kita yang ingin belajar di sekolahan. Ya, rata-rata mereka kan belajarnya rata-rata ke negeri. Tapi kami dari sekolah itu memberikan fasilitas bagi orang yang ingin masuk ke sekolahan, ya mangga silahkan gitu. Nah ini bagus juga ini dalam penerapan manajemen keuangan ya. Ini Masya Allah ini cukup bermanfaat sekali ya. Ana di sini sebagai guru sebetulnya, guru PAI ya, cukup menarik ini materi-materi ini dan bermanfaat banget buat kami ya. Ya. Ada renstra ya, kalau di sekolah-sekolah itu ada renstra ya, jangka pendek, jangka panjang, dan jangka menengah. Atau juga dengan RKS, rencana kegiatan anggaran sekolahan, ini berhubungan dengan strategi keuangan. Bagaimana menata uang itu keluar masuk bisa bermanfaat dengan baik dan terkelola dengan baik juga. Dan terlaporkan secara terbuka dan dapat dilihat dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sekitar termasuk orang tua dan guru dan yang lainnya. Itu aja Ustaz yang Ana bisa pahami selama ini. Ana berterima kasih sudah banyak ilmu yang Ustaz berikan kepada kami ya. Jazakumullah khairan katsir ya. Itu Ustaz yang bisa Ana sampaikan Ustaz. Banyak hal yang baru-baru ini buat Ana. Syukran. Terima kasih Ustaz Hardi. Oke, terima kasih ya teman-teman. Sekali lagi saya mohon maaf bila ada kekurangan ya, karena sudah memasuki waktu zuhur. Kita akhiri pertemuan kita kali ini ya. Cuman satu yang ingin disampaikan bahwa mungkin minggu depan nanti kita akan masuk ujian atau nanti ujiannya nanti Pak Sis yang akan mengumumkan. Saya mohon maaf jika kurang berkenan, jika berbeda pun ya tidak masalah. Sekali lagi saya mohon maaf. Walaupun ada yang saya ingin sampaikan, tapi menurut saya sudah cukup. Insya Allah di lain kesempatan kita akan bisa ketemu lagi. Sekali lagi mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit ya.